Oke, selamat datang. Kali ini kita mau bedah satu pertanyaan yang bisa dibilang mendasar banget soal Indonesia. Ini soal sebuah paradoks loh yang udah bikin banyak orang garuk-garuk kepala selama puluhan tahun. Nah, pembahasan kita ini bukan asal-asalan ya. Kita berangkat dari sebuah tulisan akademis yang penting banget dari Pak Mahfud MD. Di tulisan itu beliau mengupas tuntas satu masalah bangsa yang krusial. Dan ini akan kita coba pahami bareng-bareng. Jadi pertanyaan besarnya tuh ini, kenapa ya sebuah negara yang katanya didirikan di atas hukum, kok malah masih terus bergelut sama pelanggaran HAM yang sifatnya masif dan sistematis? Pertanyaan ini kan langsung menyorot gap yang gede banget antara cita-cita bangsa dan kenyataan di lapangan. Oke, biar paham, kita mulai dulu dari kontradiksi dasarnya. Ini nih, inti masalahnya. Coba deh, lihat perbandingannya. Kontrasnya tajam banget kan? Di satu sisi, janjinya tuh indah banget, negara hukum, demokrasi, hak warga negara dilindungi. Tapi, di sisi lain, realitanya, seperti yang dianalisis di sumber kita, malah seringkali kebalikannya. Pelanggaran berat, pelaku bebas melenggang, bahkan ada kekerasan yang direstui negara. Loh, kok bisa bedanya sejauh ini? Nah, ternyata nih, kalau kita telusuri akarnya, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Tepat ke momen-momen kelahiran bangsa ini, ke dokumen pendiriannya. Ini momen yang super penting dalam sejarah kita. Jadi bayangin, pas sebelum merdeka, para founding fathers kita itu debat sengit soal ideologi. Dan keputusan yang mereka ambil waktu itu, wah efeknya terasa sampai puluhan tahun setelahnya. Nah, ini dia salah satu suara kuncinya dari Suepomo. Argumen beliau tuh intinya begini, udah jangan masukin hak-hak warga negara dulu deh. Kita ini mau bikin negara kekeluargaan. Jadi, konsep keluarga besar ini dianggap lebih penting daripada jaminan hak individu. Dan pandangan inilah yang akhirnya menang. Tapi, jangan salah, nggak semua setuju. Ada suara lain dari Muhammad Hatta. Beliau justru sebaliknya, ngotot supaya ada jaminan kebebasan berpendapat. Ini buktikan kalau dari awal banget pun udah ada pertarungan gagasan yang fundamental. Hasilnya apa? Nah, ini poin kuncinya. Karena pilihan untuk nggak terlalu menonjolkan hak individu di konstitusi awal, sistem yang terbentuk jadi executive heavy. Artinya, kekuasaan presiden itu jadi super dominan, sementara mekanisme saling cek dan awasi, atau checks and balances, jadi lemah banget. Terus gimana ceritanya kerangka konstitusi yang kayak gitu bisa jadi kenyataan pahit selama puluhan tahun? Oke, kita lihat lebih dalam. Oke, sebelum lanjut, kita samakan persepsi dulu ya soal definisinya. Yang namanya pelanggaran HAM berat itu bukan kejahatan biasa loh. Ini adalah serangan yang terencana, sistematis, dan skalanya besar, yang targetnya warga sipil. Dan jenis kejahatannya itu benar-benar mengerikan. Kita bicara soal pembunuhan massal, pemusnahan, sampai penghilangan orang secara paksa. Jadi ini bukan lagi pelanggaran hukum biasa, ini udah masuk level kejahatan terhadap kemanusiaan. Akibatnya, proses hukumnya jadi tragis. Hukum yang harusnya jadi perisai malah dibajak jadi senjata buat melanggengkan ketidakadilan. Mulai dari orang ditangkap seenaknya tanpa surat, sampai pengadilan yang cuma jadi formalitas. Sistem ini pada dasarnya melindungi pelaku dan mengorbankan rakyat kecil. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Pada akhirnya ada titik baliknya. Muncul sebuah gerakan rakyat besar-besaran yang menuntut perbaikan total atas kerusakan fundamental di dalam sistem. Dan gerakan itu adalah Reformasi 98. Puncaknya di sana, tuntutannya satu dan jelas, rombak total UUD 1945. Tujuannya, ya untuk membangun sistem yang beneran demokratis dan menghargai HAM. Momentum inilah yang akhirnya mendorong 4 kali amandemen UUD yang terjadi antara tahun 99 sampai 2002. Ini usaha yang luar biasa besar loh buat nulis ulang fondasi negara kita supaya prinsip demokrasi dan HAM itu benar-benar tertanam di jantung hukum Indonesia. Sekarang kita sampai di potongan puzzle terakhir. Pertanyaannya, kenapa sih bahkan setelah reformasi besar-besaran itu mencari keadilan untuk kejahatan masa lalu kok rasanya susah banget? Ternyata hambatannya itu ada 2 lapis. Pertama, hambatan teknis. Ya wajar, kasus yang udah lama banget kan susah cari buktinya. Tapi, ada lapisan kedua yang jauh lebih tebal, hambatan politis. Masih ada tokoh-tokoh kuat dari rejim lama yang menghalangi, plus kemauan politik untuk menyelesaikannya itu seringkali naik turun. Ujung-ujungnya, Indonesia jadi dihadapkan pada dilema besar. Mau pilih jalan pengadilan yang terjal dan berliku demi kebenaran, atau mau ambil jalan rekonsiliasi yang kelihatannya lebih mudah, tapi risikonya justru mengabaikan keadilan buat para korban.
Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan reflektif. Pertanyaan ini merangkum semua inti paradoks yang kita bahas tadi dan mungkin jadi PR besar buat kita semua renungkan. Emangnya bisa sebuah bangsa membangun masa depan yang demokratis kalau belum beres sama ketidakadilan di masa lalunya?